Halo sahabat inovasi, jumpa lagi bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi, saat ini di studio kita sudah kedatangan seorang ASN, tapi memiliki inovasi yang cukup hebat di bidangnya dengan judul inovasinya Si Manis. Nah, nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya apakah ini inovasinya semanis dengan judulnya. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Pak Anang Purnomo, selamat datang di Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Bu Santi. Apa kabarnya nih Pak? Sehat, luar biasa, fantastis. Alhamdulillah, tetap sehat ya Pak ya, meskipun di era pandemik seperti ini. Ya. Nah Pak, ini kan judulnya Si Manis ya Pak ya? Ya. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak kepada sahabat inovasi di rumah, apa sih Si Manis ini dan yang melatar belakangi inovasi Bapak ini seperti apa? Silakan. Jadi kami berangkatnya tuh bukan dari film ya. Kalau film kan Si Manis Jembatan Ancol. Agak horor ya berarti ya Pak ya? Bukan horor. Jadi begini, aplikasi Si Manis ini dibuat untuk menjaring, mengekspos kegiatan-kegiatan siswa. Si Manis itu singkatan. Idenya berasal dari tim di bidang SMK, Pak Awaludin waktu itu sebagai pimpinan saya kasih kurikulum di bidang SMK, menyampaikan nama Si Manis yang merupakan singkatan dari Sistem Manajemen dan Informasi Siswa. Oke. Nah, di bawah kepemimpinan Bu Mondi sebagai Kabid SMK, tentunya juga dukungan penuh dari Kepala Dinas Pendidikan serta pengukuhan Fostan oleh Bapak Gubernur pada waktu itu. Di awal 2020 kita launching sekaligus aplikasi Si Manis ini. Alhamdulillah sambutan yang luar biasa dari Bapak Gubernur karena forum Fostan waktu itu ya, forum OSIS untuk sesumsel ini perlu diwadahi. Mudah-mudahan akan terus komunikasi ini berkelanjutan. Sebagai bentuk konkret dari hasil kegiatan siswa tentu harus ada dokumentasinya. Betul sekali. Supaya hasil ekspos hal-hal positif ini bisa diketahui masyarakat. Baik. Itulah yang melatar belakangi lahirnya Si Manis. Si Manis ini. Nah, gitu. Pak, ini kan tadi Bapak jelaskan Si Manis adalah sistem manajemen informasi siswa ya Pak ya? Iya. Berarti kan ini mungkin perkenalkan dulu kepada pemirsa bahwa Bapak ini adalah salah satu ASN di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ya Pak? Iya, siap. Nah Pak, ini kan berarti Si Manis ini mewadahi semua sekolah sesumsel ini ya Pak ya? Iya. Sekolahnya tadi menengah ya Pak, berarti SMA dan SMK. SMA, SMK bahkan SLB pun bisa bergabung di situ. Jumlahnya sekitar 900 sekolah untuk negeri dan swasta. Berarti seluruhnya ya Pak ya? Seluruhnya. Nah ini kan seperti yang Bapak jelaskan tadi sudah di launching di awal Januari oleh Bapak Gubernur sekitar bulan Februari ya, di awal tahun 2020. Berarti sudah berjalan 1 tahun sudah ya Pak? Berjalan mudah-mudahan. Oke. Nah Pak, di sini berarti kan diisi ini cara kerjanya gimana Pak? Maksudnya dari siswa atau bagaimana nih Pak? Oke, cara kerja ya. Metode yang dilakukan adalah setiap sekolah itu diberikan akun melalui NPSN. NPSN itu nomor pokok sekolah nasional. Itu sudah fix dapat dari kementerian, tidak bisa diubah. Passwordnya kita berikan password standar. Setelah mereka login, mereka akan ubah password. Nah, yang berhak untuk mengakses dari Si Manis ini adalah OSIS dari setiap sekolah, mulai dari pembina OSIS, mungkin guru atau ketua dan pengurus OSISnya. Jadi siswa-siswa yang ada kegiatan tentunya berkoordinasi dengan pengurus OSIS. Setelah disetujui oleh pembina OSIS, kita expose melalui Si Manis login, lampirkan fotonya, diupload beserta lokasi kegiatan, deskripsi kegiatan, waktu, tanggal, dan tempat kegiatan semuanya dijabarkan di situ. Ada kolom-kolom pengisiannya. Nah, hasil dari inputan oleh OSIS tersebut masuklah ke admin dinas.
Nah, di dinas tuh ada adminnya, dan nanti admin akan login dengan usernya sendiri untuk melakukan verifikasi. Dari data yang masuk, oh ini layak untuk diekspos, kita verifikasi, kemudian otomatis akan terekspos di website Dinas Pendidikan. Websitenya di disdik.sumselprof.go.id. Nah, jadi sudah melalui seleksi secara daring seperti itu, atau secara internet online ya. Seperti itu. Jadi ini pengurus OSIS-nya ya Pak ya, jadi nanti pengurusnya menginput datanya, lalu nanti yang memverifikasi adalah dari dinas provinsi langsung ya Pak ya, untuk kelayakan launching atau tampilnya di website dinas tadi ya Pak ya. Betul. Nah, ini hanya foto saja atau bisa juga berupa video nih Pak? Waktu awal-awal program sampai sekarang yang kita unggah sih hanya berupa foto-foto dulu. Saat ini untuk masih foto, pengembangannya bisa jadi ya. Pengembangannya bisa menjadi video ya Pak ya. Jadi merupakan video. ini pemirsa, Si Manis ini merupakan wadah semua sekolah se-Sumsel ini ya Pak ya. Jadi saling di sini tempatnya informasi setiap sekolah atau OSIS-nya itu mengadakan kegiatan apa saja ya Pak ya. Betul. Bisa dicek di website dinas ini ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian ini Pak kan tadi yang menginput adalah pihak sekolah masing-masing yang diwakili oleh pengurus OSIS. Kemungkinan nih Pak, jika ada yang lupa password mungkin bisa langsung menghubungi dinas atau bagaimana? Jika ada yang lupa password atau ada yang menyalahgunakan akunnya misalnya, tentu bisa minta reset, minta ganti password melalui admin dinas. Oh, jadi langsung menghubungi ke dinas bisa kita hubungi. Harapannya akun-akun yang diberikan itu tidak disalahgunakan, sehingga apa yang disampaikan adalah data benar-benar valid dari sekolah. Disitulah peran dari pembina OSIS, peran dari kami dinas untuk memonitoring. Nanti kepala sekolah akan kami laporkan jika ada penyalahgunaan akun atau ada hal-hal yang terkait dengan kiriman-kiriman yang tidak sesuai dengan tujuan awal Si Manis. Oke, lagian juga kan sebelumnya tadi Bapak jelaskan sudah diverifikasi terlebih dahulu ya Pak sebelum terbit di webnya ya Pak ya. Betul. Nah Pak, ini inovasi Si Manis ini ada timnya siapa saja Pak? Mungkin bisa di tim dari inovasi ini ada Bu Marisa, ada Pak Eko di bidang SMK dan beberapa yang lain. Nah, yang bagian verifikasi saya juga termasuk dari salah satu yang merancang. Nah, ini akan kita kembangkan ke depannya. Dari tim kita akan libatkan mungkin dari Tekom atau dari IT yang ada di sekolah supaya aplikasi ini lebih canggih. Tadi misalnya dari segi security-nya dia lebih aman, tidak mudah dihack. Dari segi kemampuan untuk uploadnya dia bisa mengupload video selain dari link YouTube, dan dari segi servernya juga kapasitasnya kita tingkatkan, dan nanti kalau perlu kita integrasikan dengan sumselprof.go.id karena Si Manis ini masih memakai domain .com, artinya bukan domain resmi pemerintah. Jadi alamat Si Manis itu yaitu simanis.disdiksumsel.com. Tapi menu Si Manis ini ada di dalam menu webnya Diknas.go.id tadi ya, Pak, menunya kita linkkan di website saja Dinas. Ya Pak. Bisa di situ juga. Nah ini Pak, dengan launchingnya Si Manis ini, apakah sebelumnya ada hambatan-hambatan atau bagaimana Pak dalam proses? Ada hambatannya. Jadi karena aplikasi ini masih belum yang tingkat profesional atau keamanannya tingkat tinggi, level tinggi. Jadi kemungkinan untuk dihack itu masih ada. Nah itu adalah tantangan kami. Nah nanti ketika kita sudah semakin mensecurekan atau mengamankan aplikasi ini, kemudian kita mengkomunikasikan kepada kepala sekolah untuk diteruskan ke pembina OSIS dan pengurus OSIS, mudah-mudahan semakin banyak kiriman-kiriman kegiatan-kegiatan positif dari sekolah. Karena kan kita sama-sama mengetahui bahwa jika peserta didik ini tidak kita sibukkan dengan hal-hal baik, kita khawatirkan mereka nanti akan melakukan hal-hal yang kurang pas. Ya. Nah, semakin kita semangati mereka, ayo kita ekspos kegiatan positif apapun, mulai dari prestasi, inovasi, kreativitas yang dihasilkan di sana, kebersamaan, kolaborasi, pensi, kegiatan di luar, bakti sosial kah, atau hal-hal positif apapun. Yang penting itu bisa menginspirasi. Ya. Kita tidak ada batasan. Yang penting kita tuh sibuk dengan kesenangan kita, hobi kita, tapi hobi kita tuh positif dan menginspirasi. Alhamdulillah kalau akhirnya itu bisa membawa manfaat bagi orang lain. Misalnya salah satunya kerja bakti di pasar, kunjungan ke panti yatim, panti jompo dan segala macam. Nah itu ada hal-hal seperti itu. Jadi menggugah masyarakat
se-Sumsel. Oke, jadi ini salah satu keunggulannya itu tadi ya Pak ya, menggugah masyarakat dan pelajar-pelajar tentunya ya Pak, karena kan difokuskan tadi ke pelajar menengah yang di era digital seperti ini ya pemirsa di rumah, tentunya mungkin dalam sekolah kondisi daring, ada ide-ide yang lain, atau siswa-siswanya mempunyai kreativitas atau kegiatan bisa langsung menghubungi pengurus OSIS-nya masing-masing ya Pak, untuk di-upload kegiatan atau beritanya di website resminya Dinas Provinsi ya Pak ya. Seperti itu. Baik, ini Pak kan salah satu keunggulan tadi kan seperti itu. Kemudian ini kan berarti semuanya bisa mengetahui di sekolah A ada kegiatan apa, di sekolah B ada kegiatan apa. Nah, ada batasan mungkin kan kalau kita upload suatu foto atau data masih ada keterbatasan berapa kapasitas byte-nya untuk fotonya itu Pak? Untuk tahap awal kemarin kita batasi setiap foto itu 2 mega. 2 mega. Jadi kalaupun ada foto yang ukurannya terlalu besar kan kita bisa kompres ukurannya, dan nantinya mudah-mudahan ketika sekolah dan siswa semakin antusias terhadap si Manis ini, komunikasi akan terus berlanjut, pengembangan aplikasi ini tentunya bisa lebih maksimal lagi. Jadi kita di awal tuh niatnya intinya aplikasinya sederhana dulu, yang penting kita mengakomodir kegiatan untuk seterusnya lebih kita kembangkan. Nah, bagaimana supaya ini bisa berkembang, tentunya butuh koordinasi, kolaborasi, kebersamaan. Nah, itu PR juga bagi kita, menjadi hal yang tidak mudah di tengah situasi pandemi COVID-19. Kita akan sering mengadakan koordinasi, mungkin solusinya melalui Zoom nanti ketika ada arahan dari pimpinan, ayo kita terus kembangkan si Manis, maka kami akan bergerak melalui Zoom per wilayah kah, per kabupaten kota, atau per jenjang seperti itu. Apalagi kan ini pemirsa ya, merupakan wadah resmi tentunya ya Pak ya, milik Dinas Provinsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi mungkin ada informasi-informasi di sekolah-sekolah tertentu yang kita mungkin tidak tahu websitenya atau alamatnya, mereka posting di mana ya Pak, bisa mengunjungi website ini karena kan dia mencakup semua sekolah di Sumsel, masuknya wadahnya di web ini tadi ya Pak ya, jadi bisa langsung satu kali buka homepage-nya langsung terlihat semua sekolah yang ada di Sumsel tersebut ya Pak ya. Oke, ini nah berarti bagi pemirsa di rumah nih Pak, biasanya yang masih sekolah menengah ini Gen Z ya Pak ya, yang tentunya penuh banyak sekali kegiatan mereka, kreativitasnya ya Pak ya, bisa langsung berbagi informasi, kegiatan apapun seperti yang Bapak jelaskan tadi, bisa bakti sosial, pensi atau apapun saja yang tentunya bernilai positif ya Pak ya, bisa langsung menghubungi pengurus OSIS-nya dan bisa diinput di webnya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ya Pak, jadi berbagi informasi di sana. Nah ini Pak, mungkin bagi para peserta didik nih Pak dan ataupun guru didiknya ada pesan-pesan tidak Pak? Oke, baik, bagi Bapak Ibu segenap peserta didik se-Sumsel, kita tentu mengharapkan bisa mengantisipasi dari serbuan budaya yang tidak sesuai dengan karakteristik negara kita, bangsa kita, yang saat ini kita lihat melalui media sosial, YouTube, internet itu sangat banyak sekali hal-hal yang perlu disaring. Nah, tentunya kita bisa mengantisipasi ini dengan memperbanyak kegiatan positif. Kita tidak punya banyak waktu luang untuk hal-hal yang tidak penting, tapi kita bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Apapun itu, kewirausahaan, di SMA ada SMA kewirausahaan. Di SMK kita punya SMK program-program yang langsung berhubungan dengan industri dunia kerja, bahkan berwirausaha. Nah, hal-hal positif yang kita expose itu tentunya akan menjadi kekuatan batin, kekuatan massal, menjadi penyemangat supaya nantinya generasi kita ini bisa benar-benar menjadi generasi emas di 2045. Karena kalau generasi ini gagal, ini adalah bonus demografi. Jangan sampai bonus demografi ini hanya dimanfaatkan menjadi ajang konsumtif. Tapi kalau kita bisa produktif melalui hal-hal yang positif, si Manis ini adalah salah satu jalan untuk mengekspresikannya, supaya semua tahu nanti di situ kepala dinas bisa lihat, kepala bidang dan pimpinan-pimpinan yang bisa lihat, kita bisa adil di pelosok sana ternyata ada hal-hal positif, tidak hanya fokus di kota, di daerah-daerah tertentu, tapi silahkan semuanya mudah-mudahan sudah bisa terjangkau oleh internet secara bertahap.
Tentunya semuanya bisa terekspos ya Betul, Pak ya. kita harapkan. Jadi semua masyarakat itu bisa melihat bahwa meskipun sekolahnya terletak di pelosok, cuman tetap bisa terlihat di web tersebut kegiatan apa sih yang ada di sekolah tersebut, Ya. ya Pak? Perkembangan apa Betul. yang ada di sekolah tersebut ya Pak ya? Diberi kesempatan yang sama untuk mengekspresikan diri, itu yang penting. Itulah pentingnya era digital seperti Betul, ini ya Pak ya. betul, Tentunya jarak tidak membatasi Betul. informasi yang ada ya Pak ya. Nah ini mungkin Pak ada harapan nih ke depannya kepada pemerintah Pak? Harapannya tentu para siswa ini akan lebih banyak meningkatkan kegiatan positif. Jangan sampai hanya menjadi pasar bagi hiburan-hiburan yang tentunya kita semua butuh hiburan ya, butuh hal-hal yang menyenangkan. Cuman ada porsi, ada prioritas. Nah ini juga menjadi tantangan kita bersama. Kemudian harapannya siswa-siswa sekarang ini juga sesuai dengan minat bakatnya mengembangkan kompetensinya untuk memiliki daya saing secara global. Bukan tidak mungkin nanti ada program-program misalnya dari SMK jurusan TKJ atau IT, dari SMA kewirausahaan yang bisa juga kami manfaatkan di Dinas Pendidikan, kami pakai dan menjadi kebanggaan. Nah, hasil produk-produk dari sekolah itulah yang mudah-mudahan akan semakin memperbanyak produk dalam negeri untuk juga dari kita untuk kita, seperti itu. Oke, betul sekali. Nah, para sahabat inovasi di rumah seperti yang dijelaskan oleh Pak Anang tadi, situs Si Manis ini wadah bagi semua pelajar menengah mengenai kegiatan bakti sosial atau apapun itu bisa diposting di website Si Manis ini. Nah, tentunya di era yang digital seperti ini, di mana sekolah juga masih posisinya daring ya Pak ya sampai saat ini. Jadi kita bisa menggunakan waktu luang kita selain tentunya internet itu untuk belajar, kita juga bisa melihat apa sih yang terjadi di sekolah lain? Apa sih yang ada di sekolah-sekolah pelosok ya Pak ya, sebagai pengetahuan kita sesama pelajar, juga bisa suatu sekolah yang memiliki program yang cukup menjadi kebanggaan tentunya ya Pak ya, bahwa di sekolah A atau sekolahnya ada suatu program yang bisa dikenal oleh masyarakat banyak tentunya. Nah, baik, ini tentunya inovasinya sangat baik sekali ya Pak, dan judulnya juga sangat menarik, namanya Si Manis ini ya Pak ya. Baik, ini Pak Anang, terima kasih sekali sudah berbagi inovasi bersama kami di podcast One Day One Innovation. Siap, Bu Santi. Siap. Kami tunggu nih Pak inovasi-inovasi berikutnya. Siap. Baik, kalau begitu untuk pemirsa di rumah, ingat jangan lupa kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam inovasi.